Halo profesional, berjumpa kembali di channel saya Johnson Afonso, trainer profesional. Dalam serial video training ilmu hipnosis, saya akan sharing apa itu hipnosis. Dan ini sangat penting sekali bagi para profesional. Saksikan video ini sampai selesai. Sahabat profesional, Anda juga sebagai profesional kah atau sebagai seorang entrepreneur kah harus memahami, ya, punya kewajiban mengenali ilmu hipnosis yang benar supaya jangan Anda juga tersesat sama sekali. Ya, jadi ini kepentingannya apa? Banyak sekali. Hipnosis ini benar-benar kepentingannya untuk bisa menolong diri sendiri dan menolong orang lain. Siapa orang lain itu? Bisa anggota tim Anda. Nah, apa sih konsepnya ilmu hipnosis ini? Nah, jadi hipnosis sebenarnya dari kamus Enkarta dibilang begini, bahwa hipnosis itu adalah suatu kondisi yang menyerupai tidur, ya, tidur menyerupai tidur, ya. Tapi nggak kebetulan, ya, nanti saya jelaskan belum anggotanya, yang dapat secara sengaja dilakukan kepada orang, ya. Jadi tidur, orang ini sengaja ditidurkan gitu, ya, di mana mereka akan memberikan respon. Jadi orang tidur itu bisa memberikan respon pada pertanyaan yang diajukan dan sangat terbuka dan reseptif terhadap sugesti, ya, sugesti bentuk terapi yang diberikan oleh hipnotis atau terapisnya, sama sekali, ya. Nah, itu jadi orang tidur lalu tapi masih bisa menerima, masih bisa berkomunikasi terhadap pertanyaan-pertanyaan supaya ditolong orang tersebut, sehingga ya diajukan oleh siapa? Oleh terapisnya atau hipnotisnya di sini, sahabat sekalian, supaya Anda mudah memahaminya. Ya, tujuannya banyak, ya, untuk menyembuhkan, untuk menolong diri seorang PPD atau yang betul-betul fobia dan sebagainya. Nah, jadi hipnosis juga bisa dikatakan sebagai teknik dan praktek dalam mempengaruhi, menginfluence orang lain untuk masuk dalam kondisi hipnosis. Tentu nanti dengan berbagai tujuan waktu orang dikondisikan dan tadi dalam rangka dipengaruhi, kan begitu, ya. Dalam konteks penjualan kah atau konteksnya terapi kah, itu, ya, nanti tergantung tujuannya. Jadi jelas teori praktek dalam rangka mempengaruhi, ya, orang lain, ya, oleh siapa? Oleh terapisnya, ya, untuk masuk ke dalam kondisi hipnotis untuk diprogram tersebut dengan berbagai tujuannya. Jadi itu, sama sekalian, ya. Sekarang kita harus tahu ternyata ada dua aliran besar terkait, ya, penyebaran ilmu hipnosis ini. Nah, kalau jadi kepentingan bisa macam-macam. Nah, ada ilmu yang aliran hipnosis ini dari timur atau disebutnya aliran magnetism timur atau disebut juga Eastern Hypnosis. Nah, ini kekuatannya pada operator, ya, atau praktik hipnosis atau terapisnya. Jadi kekuatannya pada si operator. Semua gitu, ya. Nah, si operatornya. Melalui apa? Melalui olah nafas, olah energi, olah spiritual, dan juga mantra-mantra. Jadi kalau Anda melihat tuh di mantra-mantra begitu, ya, di jampi-jampi, nah itu begitu, ya, orang itu bisa terpengaruh, kan begitu, ya. Oh, itu yang akhirnya orang mengeluarkan HP-nya dicuri, kan begitu, ya, pakai mantra-mantra. Nah, itu aliran yang disebut, yaitu kelompok-kelompok aliran timur atau namanya aliran magnetisme timur. Nah, tergantung di balik itu siapa, ya. Jadi pertama itu yang tanpa bantuan entitas, tanpa bantuan si operator sini, itu seperti olah nafas, olah energi, seperti reiki, qigong, tenaga dalam, meditasi, dan lain-lain, ya. Nah, itu ada bantuan entitas atau negatif atau positif, seperti ritual bernuansa mistik seperti gendam. Nah, itu banyak digendam, sahabat sekalian, ya. Toko digendam, kemudian praktek dukun atau santet. Nah, itu, ya, itu kelompok hipnosis juga, tapi aliran dari timur, ya. Nah, di balik itu kita nggak tahu ada oknum apa, itu perlu dicek. Nah, itu bertentangan nggak dengan agama Anda, kepada kepada Tuhan. Nah, itu perlu diselidiki, ya. Saya tidak akan menyentuh ke sana, sahabat sekalian. Nah, kita bermain dengan yang modern, yang ilmunya ada, kan gitu, ya, bisa dicek. Tapi itu ada, itu zaman dulu, kan, sahabat sekalian, ya. Nah, itu bisa kita lihat, ya. Nah, sekarang ada yang kedua, yaitu ilmu hipnosis aliran dari barat atau Western Hypnosis. Nah, itu ada kelompok-kelompok yang menjadi acuan sekarang, yang menjadi pembelajaran kita, ya.
Nah, ada yang disebutnya namanya Elmanian hypnosis. Elmanian hypnosis, yaitu seseorang klien bisa dihipnosis bukan karena kekuatan atau energi yang dimiliki seseorang, seperti hipnotis ya, seorang terapis, tetapi seberapa bagus respon terhadap sugesti. Tingkat suggestibilitas orang berbeda-beda kan ya, yang diberikan oleh operator. Jadi sederhananya gini sahabat sekalian ya, saksikan video ini sampai selesai dan selalu ingat subscribe, klik loncengnya, kasih tanda like, berikan positif, dan share video ini kepada sahabat-sahabat yang Anda kenal untuk mereka juga mendapat pengetahuan sama dan juga sukses seperti Anda. Jadi ilmunya Elmanian hypnosis ini adalah seorang klien atau ya customer ya, atau yang mau dihipnotis ini bisa dihipnosis ya, bisa diterapi gitu ya, bukan karena kekuatan atau energi. Bukan energi, kalau tadi kan aliran timur ada energi kekuatannya gitu ya, yang dimiliki seorang praktisi hipnotis atau terapisnya, tetapi seberapa ya bagus respon ya klien ya, respon klien ini terhadap sugesti. Kadang-kadang gini apa? Karena setiap orang itu tingkat suggestibilitas orang berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang medium sini ya. Nah itu ya responnya yang diberikan ya sebagai ya sugestinya diberikan oleh hipnotisnya atau terapisnya sebenarnya. Nah saya menggunakan istilah terapis supaya mudah dipahami ya. Kalau penghipnotisnya nanti kesannya mengerikan, serang. Nah itu Elmanian. Nah ini juga ada aliran yang namanya Ericksonian hypnosis. Ini yang juga banyak dipakai sahabat sekalian ya. Nah di sini konsepnya adalah setiap orang bisa dihipnosis. Setiap orang bisa dihipnosis bukan karena kekuatan sang hipnotisnya. Jadi letak kekuatannya bukan di si hipnotisnya atau terapisnya. Kalau ada energi bukan gitu ya. Juga bukan karena tingkat suggestibilitas ya, suggestibilitasnya. Nah, jadi ingat begitu Anda, suggestibilitasnya tergantung dari alirannya Elmanian gitu ya klien, melainkan karena kepercayaan klien terhadap terapisnya yang diberikan ya, terapis informasinya. Jadi klien mau diubah perilakunya ya, pikirannya dengan instruksi dari terapisnya atau hipnotisnya. Nah, kalau tadi Elmanian menyatakan bahwa ya klien bisa dihipnosis karena tingkat suggestibilitasnya, ya respon terhadap tingkat suggestibilitasnya. Jadi orang mau diukur dulu baru bisa terapi. Nah, kalau Ericksonian setiap orang bisa dihipnosis. Nah, bisa hipnosis bukan karena kekuatan sang hipnotis itu tidur kan gitu, bukan ya. Juga bukan karena tingkat suggestibilitasnya. Jadi tadi suggestibilitasnya, melainkan karena kepercayaan. Nah, kepercayaan terhadap terapisnya ya. Nah, contoh ya, mungkin Anda pernah terhipnotis oleh jalan tol seperti garis putus itu ya. Karena kan hipnotis itu berulang-ulang, begitu berulang-ulangnya sama, frekuensi sama, akhirnya Anda mengantuk apalagi di jalan lurus begitu ya. Nah itu terkena hipnotis. Itu kan nggak ada operatornya kan, nggak ada terapisnya, nggak ada si ininya ya, yang terapisnya. Tapi Anda percaya sama jalan tol, enak, nyaman, begitu percaya, dan ada garis putus-putus, Anda melihat, lama-lama Anda mengantuk karena repeating tersebut. Atau juga karena pohon-pohon, nah banyak sama sekali ya, Anda bisa mengantuk. Atau Anda sedang di ayunan begitu ya, gerakan berulang-ulang, nggak ada loh, ingat ya, nggak ada ininya terapisnya, nggak ada hipnosisnya di situ, hipnotisnya, tapi Anda bisa mengantuk, Anda bisa menghayal dan seterusnya. Nah itulah Ericksonian. Dan juga Ericksonian banyak dipakai dalam dunia media iklan. Kalau Anda perhatikan di TV itu ada iklan seperti teletext berulang-ulang, kan nggak ada terapisnya. Lihat ini tuh, tidak ada. Tapi Anda percaya sedang asik nonton TV, ada TV-nya bagus, acaranya, lalu Anda pelan-pelan ada teletext keluar di atas atau di bawah, muncul ulang-ulang. Nah, ulang di situ ya. Nah, disinilah disebut namanya, nah itu namanya covert hypnosis.
Nah, itu dipakai sahabat sekalian ya. Jadi nggak butuh. Nah, jadi di sini sahabat sekalian ya, ada dua aliran, Elmanian, hipnosis ada. Nah, ini biasanya gue bisa digabung sahabat sekalian ya. Kalau pakai Ericksonian dan juga, nah ini istilah muncullah covered hypnosis. Pendekatan kombinasi Elmanian dan Ericksonian hipnosis. Jadi tanpa induksi, tanpa mempengaruhi secara formal, tapi proses hipnosis tersamar melalui percakapan atau teks yang berulang-ulang. Nah, bersadari sahabat sekalian. Jadi hati-hati ya. Nah, jadi jelas sekarang sahabat kalian ya, bahwa Anda sekarang telah mengerti sekarang bedanya antara aliran hipnosis timur dan barat. Nah, tentu yang saya ajarkan di sini adalah, yang saya akan sharingkan adalah aliran barat, yaitu berkiblat kepada Ericksonian dan juga Elmanian. Nah, ini bisa dipakai dalam apa? Konteks profesional. Untuk apa saja? Banyak, untuk dunia sales, dunia mengajar, dunia sebagainya. Jadi Anda bisa pakai sahabat sekalian ya, untuk kepentingan profesional. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda dan Anda jauh lebih sukses saat ini dan masa akan datang. God bless you.